Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua semuanya. Nah ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78, atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik, kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya, kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya, balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya, DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima, karena kemungkinannya satu berbanding 100 miliar, satu berbanding sekian miliar, dan yang terakhir, yang untuk jumlah generasi, 1,2 berbanding 1 juta. Jadi, silahkan langsung diuji secara statistik, saya pakai Poisson. Silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Apa Guru? Iya, silakan. Boleh ya. Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range-nya. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Iya, udah tua-tua banget itu kalau 58. Harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Boleh. Afan, boleh bertanya? Boleh. Yang dimaksud 78 itu apanya? Perpindahan generasi. Perpindahan generasi. Iya. Jumlahnya. Dari Rasulullah sampai sekarang. Seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh, yang tadi itu misalkan 66, itu umur 30. Baik. Dan itu statistik internasional. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Guru. Slide-nya udah muncul ya untuk kalkulasi jumlah keturunan Alawiyin.
Terus berapa rata-rata keturunan Alawin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Ada lauhah, tolong diambilin bawa ke sini, ditaruh di sini aja. Oke. Terus kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke-41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi. Bukan dari Ba'alawi, beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke-42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi, nah itu tahun itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 38, 37 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 38, 37. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. Betul. Dengan metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insya Allah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25. Ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Daimi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Faktor usia, menikah dan kelahiran. Kenapa bisa ada data yang jauh itu? Ana mungkin bisa kasih contoh Al-Fakir sendiri. Jadi Ana punya Habib itu, abahnya Ana punya Walidi, dia menikah. Dari beberapa kali proses menikah tidak mempunyai anak seorang laki-laki. Sampai di usia 45 tahun baru punya seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Saat umur 45 tahun. Berikutnya itu kelahiran dari kakek saya itu 1886 lahirnya, itu datanya ada. Berikutnya saya punya ayah itu lahir 1911 lahirnya, datanya juga ada. Kawin ayah saya di usia 18 tahun. Kawin pertama sampai kawin berapa kali, dan terakhir punya anak saya di usia 65 tahun. Anak yang ke-16. Dia itu. Bahwa ketua Maktab Daimi kita anak ke-16 dilahirkan ketika usia ayahnya 65 tahun. 65 tahun. Dari tahun 1911 pada tahun 1976 memiliki anak saya. Berikutnya saya kawin pada usia 33 tahun.
Dan anak saya yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Saya mempunyai anak itu pada usia 43 tahun. Itu sebagai contoh. Jadi dalam 100 tahun hanya 2 generasi. Dari 1900 sampai tahun 2000 itu hanya ada 2 generasi, yaitu ayah saya dan saya sendiri. Nah, untuk berikutnya dari tahun 2000 masih 2 generasi lagi nih. Baik. Dan itu banyak kita dapati. Ada sebuah kasus dan itu sebagian masih ada di Jombang. Itu ada satu sayyid, dia mempunyai anak saat usia 90 tahun. Oke. Ya. Baik. Ini boleh saya selesaikan dulu? Oh iya, silakan. Boleh. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Iya. Dia ada di 31, sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah, kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan tuh, perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki lagi, anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa, sudah ada kalkulasi ilmiahnya. Saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik. Gitu. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin sebenarnya. Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini, baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Tapi gini, nantilah masuk di channel saya Pak. Karena saya pengen dapat uangnya itu. Nah jadi gini, kasuistik itu gak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu adalah makhluk, yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu. Itu gak bisa dibatalkan dengan saya tangannya cuma 1 kok, ya gak bisa, karena itu adalah kasuistik itu. Jadi itu adalah orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi, bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Itu penelitiannya membenarkan saya. Lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru.
selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada. Saya ini ngitung gitu ya. Kalau dari Hijriyah aja, dari kita sekarang 1444 Hijriyah, hitung dari Hijriyah lah, dari hijrah ya. Iya. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 ya, saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42 misalnya. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Itu apa? 20 sampai 25 patokannya. Itu tidak mutlak semua orang pakai itu. Iya. Yang ada 3 generasi per 100 tahun atau Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang, 66 itu gimana ngitungnya? Per 1000 tahun itu ada 40 generasi. Per 1000 tahun. Per 500 tahun itu berarti 20 generasi. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Ya, 3 atau 4 generasi. Itu sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja. Kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah, contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh-contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru 39. punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya minta contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau salah. gak ada contohnya sama sekali kan biar berarti. Saya minta untuk audiens tidak masuk ke dalam diskusi, menahan diri tidak. Makanya ini kita Karena menggunakan nasab yang sama. Iya kan, raja yang tadi juga menggunakan nasab yang sama kan? Iya, jadi ini saya rasa kami menghargai bahwa pertama begini loh, ini penting. Bahwa ketika seseorang mengkritisi, menguji nasab Pak Alawi, itu membuka pintu-pintu ilmu. Kita nggak mendalami kalau nggak Pak Guru menanyakan itu. Dan salah satu kalkulasi ini dengan statistik ini adalah upaya kritik yang luar biasa menurut saya. Karena ini baik sekali menghitung secara statistik. Lebih enak sebetulnya kita ngelihat yang kayak begini ilmiah ya dibanding yang maaf ya gini. Saya rasa itu baik. Ada tambahan mungkin? Ini sudah jam 1:10. Ini Pak Guru menyita waktu saya undangan. Loh. Ya tapi silakan Baraya semuanya uji masing-masing. Jadi ini di sini memang ada kesulitan sedikit tentang kita masih terbiasa dengan metodologi nasab, sedangkan saya justru secara dekonstruktif menjelaskan bahwa tradisi nasab itu adalah tidak memenuhi kategori atau tidak memenuhi karakteristik-karakteristik dari ilmu ilmiah. Nah, tapi ya karena sekarang waktunya memang sudah habis. Cuman, nah ini ada Gus Rumail, nanti kapan-kapan kita diskusi di channel saya dan sama Gus Wapi nanti bahas di ini. Jadi sebenarnya itu yang statistik itu saya hanya menegaskan bahwa salah satu contoh, kalau misalkan kita tes dengan metodologi yang lain, maka nasab ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kemarin kita bahas misalkan genetik soal DNA dan sebagainya, tapi itu akan sangat sulit. Nah, coba bayangkan kalau misalkan dalam statistik, dalam DNA misalkan kita menemukan ada kejanggalan-kejanggalan, sedangkan dalam nasab yang tidak terverifikasi secara ilmiah itu yang diterima, yang digunakan, ya kita bisa pilih mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalkan ada di sini yang mau beriman dengan Ba'alawi, dengan runtutan nasab dan sebagainya, itu sangat dipersilahkan. Tapi dalam uji ilmiah itu sebenarnya adalah kepercayaan, dan kepercayaan setiap orang dipersilahkan. Cuman kalau misalkan untuk ukuran pengetahuan, mari kita uji dalam uji-uji empiris. Itu penutupan dari saya. Terima kasih banyak kehadiran Pak Guru Gembul, sangat kami apresiasi keterbukaan beliau, kejujuran beliau. Artinya beliau menyampaikan sesuatu di ruang publik, lalu beliau juga bersedia untuk berdiskusi. Nah, ini yang penting. Ini keren, luar biasa. Ini hebat. Dan kami berharap ini menjadi edukasi buat masyarakat. Kebebasan berpendapat itu ada. Dan ketika diskusi bisa kok santai begini.
enak begini bisa. Nggak diracun ternyata masih.